Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Abe di sini. Dan ada siapa aja nih di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5.000 anak-anak di sini, luar biasa. Udah pada siap untuk memuji Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan? Udah siap? Udah siap? Udah dong pasti. Wah, itu tuh ada. Belum disuruh berdiri, tenang. Jangan berdiri dulu. Baru sekarang kita sama-sama berdiri semuanya. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Lagu pertama nih, kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi kita semua gitu. Dan karena Tuhan mengasihi kita semua, maka kita harus menyayangi semuanya juga. Kita harus mengasihi sesama juga seperti Tuhan mengasihi kita, kayak lagu ini nih. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hati. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita ulang dari awal ya, semua. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, berjalin besar sekali, serta saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan, berjalin besar sekali, serta saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, masih semangat memuji Tuhan dong adik-adik. Wih, wah itu masih pada joget-joget. Oke, kita jogetin lagi nih kali ini nih. Karena kita masih mau bernyanyi untuk Tuhan Yesus sambil menari-nari dan bersorak-sorak. Nah, lagu selanjutnya masih seputar mengasihi dan menyayangi nih.
Karena tadi kita udah mengasihi sesama, sekarang kita balik lagi, kita mau bernyanyi karena kita sudah disayang sama Tuhan. Yuk, sama-sama semua. Sayang, sayang, disayang. Silakan duduk semuanya. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan nih. Kita mau belajar mengenai Alkitab dan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyikan satu lagu dulu ya semua. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah bisa bernyanyi dan bersorak memuji memuliakan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan supaya kami bisa mengerti
dan menjalankan seluruh firman Tuhan yang sudah kami dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa adik-adik, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus duduk yang manis dan dengarkan kakak, ya, supaya adik-adik paham apa yang kakak sampaikan. Nah, buat yang sudah bisa membaca boleh diambil Alkitabnya ya. Oke, sudah diambil Alkitabnya. Nah, sebelum kakak sampaikan firman Tuhannya hari ini sangat luar biasa loh adik-adik. Nah, kakak mau bertanya nih kepada adik-adik, siapa di antara adik-adik yang di rumah biasanya bisa menyiapkan makanan sendiri? Contohnya nih, kalau mau makan udah bisa nyendok nasi sendiri. Atau adik-adik siapa yang udah bisa nyuci baju sendiri? Ayo. Nah, mungkin nih ada di antara adik-adik ya, ketika mama dan papa sibuk bekerja, ada seseorang ya mungkin yang untuk membantu mama dan papa ketika sibuk ya, untuk menyuci baju adik-adik atau memberi makan, nyuapin makan ya, yang biasa kita sebut itu mbak atau bibi. Nah, ternyata adik-adik di firman Tuhan ya, di Alkitab ada juga adik-adik seorang perwira. Nah, seorang perwira ini memiliki seorang hamba ya, seorang hamba yang sangat baik menurut perwira ini, karena hambanya seorang perwira ini selalu membantunya untuk menyiapkan makanan di rumah ya, membersihkan rumahnya ya, ketika sang perwira ini sedang sibuk ya. Perwira ini adik-adik itu adalah perwira Romawi yang tinggal di Kapernaum, dan itu ada tertulis adik-adik, tertulis di Lukas 1 ya, di Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Nah, di firman Tuhan kali ini adik-adik, ternyata ya hamba dari perwira ini mengalami yang namanya sakit keras. Ya, dia itu sakit hampir mati adik-adik. Tapi apa yang dilakukan oleh perwira ini? Dia sangat sayang adik-adik kepada hambanya ini. Dia mau berusaha ya untuk menolong hambanya ini untuk sembuh. Dan dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sedang berada di Kapernaum, di kotanya tempat tinggalnya si perwira. Dia percaya nih, perwira ini percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan hambanya ini. Dia punya iman yang sangat kuat, dia percaya. Lalu apa yang dilakukan perwira ini adik-adik? Dia bertemu dengan tua-tua orang Yahudi ya, untuk mencari Tuhan Yesus ya, untuk menyampaikan bahwa ada seorang hamba yang sakit ya, ingin sembuh, hamba dari seorang perwira ini. Dan apa yang terjadi adik-adik? Apakah Tuhan Yesus akan datang bertemu dengan perwira ini? Yuk coba kita baca Lukas 7 ayat yang ke-6. Kakak baca ya. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Wow. Seorang perwira ini adik-adik
memiliki hati yang sangat rendah hati. Walaupun dia seorang perwira, dia terkenal di Kapernaum, ya, dia itu merasa tidak layak berhadapan dengan Tuhan Yesus. Ya, dia rendah hati, dia tidak sombong. Dan apa yang terjadi adik-adik? Karena imannya perwira ini, ya, dia mau menolong hambanya, ya, akhirnya Tuhan Yesus mau menyembuhkan hambanya perwira ini. Dan akhirnya apa? Karena Tuhan Yesus, ya, akhirnya hambanya perwira ini pun sembuh adik-adik. Betapa bahagianya perwira ini karena hambanya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, maksud dari cerita ini adalah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik mungkin punya di rumah bibi atau mbak, ya. Adik-adik juga harus mengasihi mereka, ya. Harus mendoakan mereka, tidak boleh melawan. Karena apa? Ketika mama dan papa sibuk bekerja, yang menjaga siapa? Simba atau bibi. Ketika adik-adik lapar, yang ngambilin nasi, makanan, disuapin makan, dijagain. Ya, jadi adik-adik juga harus mengasihi mereka, menghormati mereka, bahkan mendoakan mereka, nggak boleh melawan, ya. Harus tetap jadi anak yang apa? Yang rendah hati. Ya, karena di mata Tuhan manusia itu sama adik-adik. Ya, nggak ada perbedaan. Jabatan mungkin bisa berbeda, ya. Ada yang pekerjaannya direktur, ada yang pekerjaannya pemulung, ada yang pekerjaan yang ngebantuin kita seperti mbak di rumah. Tapi ingat, di mata Tuhan semua manusia itu sama, ya. Jadi harus tetap rendah hati, ya. Kita mau belajar dari seorang perwira. Perwira ini dia sangat sayang sama hambanya. Walaupun, ya, itu hambanya, tapi dia sayang, dia sampai mencari Tuhan Yesus, ya. Dia menyuruh orang mencari Tuhan Yesus supaya apa? Supaya si hambanya ini bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Dia berjuang, dia mau supaya hambanya ini bisa sembuh dari penyakitnya. Kita mau belajar dari perwira ini. Nah, jadi semua adik-adik, kakak juga harus menjadi manusia yang baik, yang rendah hati, ya. Kita harus saling mendoakan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Ya, semoga adik-adik bisa benar-benar, ya, melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita mau berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami benar mau jadi anak yang rendah hati, yang baik, saling mendoakan sama manusia. Berkati kami ya Tuhan, selalu berikan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau menjelaskan untuk aktivitas. Seperti biasa, untuk aktivitas kelas plan, ya, yang belum sekolah dan TK, nanti kakak akan kasih gambar adik-adik. Gambarnya gambar seorang perwira. Nanti gambarnya ini boleh digunting, jadi nanti bentuknya kayak wayang-wayang gitu adik-adik ya. Nanti dikasih gambarnya, ya. Nanti minta tolong sama mama papa untuk
ngeprint gambarnya, oke? Terus kalau untuk kelas grow sama fruitful, ya kakak mau kasih nih, ada huruf kakak buat secara acak, tapi nanti adik-adik harus menemukan kata-kata buah-buah roh dari huruf acak ini. Jadi bisa digaris ataupun garis lurus, ya, ataupun miring. Yang penting dia sesuai dengan kata yang sudah tertera di kertas yang akan kakak berikan. Itu tentang buah-buah roh. Nanti ya bisa di print juga. Nah, kalau sudah dikerjakan, adik-adik boleh tag di Instagram GBI Rem atau Harvest Rem. Ditunggu ya adik-adik untuk aktivitasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.